Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Flutter. 1. Apa itu Flutter? Flutter adalah framework UI yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi natif dengan basis kode tunggal. Dirilis oleh Google pada tahun 2017, Flutter telah berkembang menjadi salah satu toolkit paling populer untuk pengembangan aplikasi lintas platform. Flutter memungkinkan pengembang membuat aplikasi untuk Android, iOS, Windows, macOS, Linux, web, dan desktop dengan satu set kode yang sama. Yang kedua, komponen utama Flutter. Yang pertama, Dart, termasuk bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Yang kedua, widget. Segalanya di Flutter adalah widget. Widget adalah elemen dasar dari UI dalam aplikasi Flutter. Yang ketiga, Flutter Engine. Flutter Engine bertanggung jawab untuk rendering input event, komunikasi dengan platform, dan sebagainya. Yang keempat, Foundation Library. Kumpulan pustaka dasar yang digunakan untuk membangun aplikasi Flutter. Yang ketiga, keunggulan Flutter. Flutter memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menonjol di antara framework lainnya. Yang pertama, hot reload. Salah satu fitur paling menonjol dari Flutter adalah hot reload, yang memungkinkan pengembang untuk melihat hasil perubahan kode hampir secara instan tanpa kehilangan status aplikasi. Ini sangat mempercepat proses pengembangan dan debugging. Yang kedua, performance natif. Flutter memanfaatkan engine rendering sendiri sehingga mampu memberikan performa yang mendekati aplikasi natif. Karena Flutter tidak menggunakan bridge antara UI dan kode. Ini mengurangi overhead dan meningkatkan keterjangkauan aplikasi. Yang ketiga, cross-platform. Dengan Flutter, pengembang dapat menulis satu set kode yang bisa berjalan di berbagai platform. Ini sangat menghemat waktu dan biaya pengembangan serta pemeliharaan aplikasi. Yang keempat, desain konsisten. Flutter menyediakan widget yang konsisten di berbagai platform, misalnya widget material untuk desain ala Android dan widget Cupertino untuk desain ala iOS, yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi dengan tampilan dan nuansa yang sesuai dengan platform target. Yang keempat, struktur proyek Flutter. Proyek Flutter biasanya terdiri dari beberapa folder dan file penting. Yang pertama, lib. Folder ini berisi kode utama aplikasi Flutter. File Dart adalah titik masuk aplikasi. Yang kedua, Android. Folder ini berisi kode spesifik untuk platform Android. Semua konfigurasi khusus hanya berlaku untuk Android dilakukan di sini. Yang ketiga, iOS. Folder ini berisi spesifik untuk platform iOS, mirip dengan folder Android. Semua konfigurasi khusus iOS dilakukan di sini. Yang keempat, web. Folder ini berisi kode dan konfigurasi untuk versi web dan dari aplikasi Flutter. Yang kelima, tes. Folder ini berisi tes unit aplikasi Flutter, mendukung pengujian unit, widget, dan integrasi. Yang kelima, membuat aplikasi dengan Flutter. Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk membuat aplikasi dengan Flutter. Yang pertama, install Flutter SDK. Unduh dan install Flutter SDK dari situs resmi Flutter. Yang kedua, konfigurasi editor. Kamu bisa menggunakan editor seperti Visual Studio Code atau Android Studio yang mendukung Flutter. Install plugin Flutter dan Dart untuk mendapatkan fitur seperti hot reload, debugging, dan lainnya. Yang ketiga, buat project baru. Gunakan perintah Flutter create my project untuk membuat proyek baru. Yang keempat, mulai coding. Buka proyek kamu di editor dan mulai menulis kode di file Dart. Yang kelima, jalankan aplikasi. Gunakan perintah Flutter run untuk menjalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik. Yang keenam, contoh kode sederhana. Berikut adalah contoh sederhana aplikasi Flutter yang menampilkan teks Hello World, Hello Flutter di tengah layar. Pada contoh di samping, My App adalah widget utama yang bangun aplikasi. Di dalamnya terdapat widget material app,
yang menyediakan tema dasar aplikasi, dan Scaffold yang menyediakan struktur dasar dengan App-bar dan Center. 7. Mengapa harus memilih Flutter? Yang pertama, efisiensi. Dengan satu kode, kamu bisa membuat aplikasi untuk banyak platform. Yang kedua, kinerja. Aplikasi yang dibuat dengan Flutter sangat cepat dan responsif. Yang ketiga, kemudahan desain. Flutter menyediakan banyak alat untuk membuat desain aplikasi yang indah dan menarik. Yang keempat, komunitas dan dukungan. Banyaknya sumber daya dan komunitas yang aktif membuat belajar Flutter menjadi lebih mudah. Kesimpulan dari pengenalan Flutter adalah framework yang kuat dan fleksibel untuk pengembangan aplikasi lintas platform, dengan fitur seperti hot reload, perform mendekati natif, dan kemampuan untuk menulis satu basis kode untuk banyak platform. Flutter memberikan banyak keuntungan bagi pengembang. Jika kamu mencari solusi untuk membuat aplikasi yang indah dan berkinerja tinggi dengan efisiensi maksimal, Flutter adalah pilihan yang sangat baik. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengenalan Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Dart dirancang untuk membangun aplikasi web, mobile, dan server dengan performa tinggi. Bahasa ini bersifat modern, memiliki sintaksis yang bersih, dan mendukung konsep-konsep seperti classes, mixin, dan async programming. Dart dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Lars Bak dan Casper Lund di Google. Proyek Dart diumumkan pertama kali pada bulan Oktober 2011. Tujuan utama pengembangannya adalah untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam pengembangan aplikasi web dengan JavaScript. Fungsi dari Dart. Yang pertama, pembuatan mobile apps. Kedua, pengembangan web. 3, command line tools. 4, pembuatan aplikasi desktop. 5, pembuatan aplikasi server. Contoh penggunaan Dart. Yang pertama itu adalah UI Google Ads. UI Google Ads dibuat menggunakan Angular Dart. Penggunaan Dart dan Angular Dart menghasilkan interface yang cepat, responsif, dan mudah digunakan untuk mengelola campaign Google Ads. Selanjutnya, Reflectly. Reflectly adalah aplikasi journaling dan mindfulness populer untuk kesehatan mental. Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dan Dart. Dart kompatibel untuk iOS dan Android. Berikutnya, Alibaba. Alibaba menggunakan Flutter dan Dart untuk membuat aplikasi selulernya. Hal ini disebabkan karena Alibaba ingin aplikasinya cepat, responsif, dan berfungsi untuk iOS dan Android. Tencent adalah perusahaan teknologi terkemuka di China, dan mobile app-nya juga dibuat menggunakan Flutter dan Dart sehingga memiliki performa tinggi dan bekerja dengan baik di iOS dan Android. Selanjutnya, kelebihan dari Dart, yaitu performanya tinggi, kode bersih dan mudah dikelola, kompatibilitas dengan berbagai platform, pengembangannya cepat, dukungan bahasa dan alat, dan kaya fitur. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya kepopuleran di luar ekosistem Flutter, kurangnya eksistensi framework yang mendukung, kurangnya dukungan dari komunitas, belum terlalu matang di beberapa aspek, tingkat kesiapan dan keamanannya. Dart memiliki fitur-fitur yang menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang populer. Yang pertama yaitu cross-platform, yaitu Dart merupakan programming language lintas platform atau platform independen yang berarti dapat dijalankan pada sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, Unix, dan macOS. Yang kedua, general purpose.
Dart bersifat multiguna, yang artinya dapat digunakan dalam mengembangkan berbagai jenis aplikasi dan program. 3. Multi-paradigma. Dart mendukung multi-paradigma seperti pemrograman imperatif, fungsional, reflektif, dan berorientasi pada objek. Yang 4. Object-oriented. Dart adalah pemrograman berorientasi objek dan mengikuti semua konsep pendekatan pemrograman berorientasi objek seperti kelas, pewarisan abstraksi, enkapsulasi, dan polimorfisme. Yang kelima, simple syntax. Sintaks Dart adalah sintaksis gaya C. Programmer pemula dapat dengan mudah mempelajari sintaks Dart. 6. Automatic Garbage Collector. Dart adalah bahasa yang sangat diketik yang menyediakan fitur pengumpul sampah otomatis. 7. Compile Programming Language. Dart merupakan programming language yang memenuhi syarat, yang berarti bahwa compiler digunakan untuk mengubah kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman Dart menjadi bahasa asli atau JavaScript sebelum dieksekusi. 8. Open Source. Dart adalah bahasa pemrograman open source yang dilisensikan di bawah BDS. 9. Inbuilt Libraries. Dart menyediakan berbagai macam perpustakaan inbuilt kelas kayak Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan apa itu widget Flutter. Flutter adalah sebuah framework open source yang dikembangkan oleh Google. Widget adalah blok pembangun utama dalam Flutter yang memungkinkan pengembang untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Jenis-jenis widget Flutter. 1. Widget dasar seperti tombol, teks, dan icon. 2. Widget layout mengatur tata letak komponen UI. 3. Widget interaktif seperti text field, slider, dan checkbox. 4. Widget tertanam seperti drawer atau navigation bar dan app bar. Keunggulan widget Flutter. Fleksibilitas. Widget Flutter sangat fleksibel, memungkinkan pengembang untuk membuat antarmuka pengguna yang disesuaikan. Kinerja. Widget Flutter dioptimalkan untuk kinerja tinggi, memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Produktivitas. Widget Flutter memungkinkan pengembang aplikasi yang cepat dan efisien. Struktur dasar widget Flutter. 1. Widget yaitu widget adalah blok pembangun utama dalam Flutter. 2. State menyimpan data dan mengontrol tampilan widget. 3. Build context. Build context menyediakan informasi tentang posisi widget dalam hierarki. Pembuatan widget custom. Menurunkan stateless widget yang tidak memiliki state yang dapat berubah. Menurunkan stateful widget yang memiliki state yang dapat berubah. Menggunakan komposisi. Menggabungkan beberapa widget menjadi satu widget baru. Menggunakan inherited widget yang dapat menyediakan data ke widget turunannya. Kesimpulan, widget memiliki kinerja tinggi, yaitu widget Flutter dioptimalkan untuk kinerja yang luar biasa. Fleksibilitas. Widget Flutter memungkinkan pengembangan antarmuka pengguna yang disesuaikan. Produktivitas. Widget Flutter memudahkan pengembangan aplikasi yang cepat. Widget adalah inti dari Flutter, menawarkan banyak manfaat bagi pengembang aplikasi, termasuk kinerja tinggi, fleksibilitas, dan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menginstalasi Flutter di Android Studio dan Visual Studio Code. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menginstal, yaitu mendownload beberapa file atau alat yang dibutuhkan seperti Android Studio. Kamu bisa mendownloadnya di website-nya, lalu klik download dan sesuaikan spek apakah bisa atau enggak. Lalu mendownload SDK Flutter, lalu Git untuk mengimpornya, dan Visual Studio Code untuk menjalankan kode. Setelah file yang di download tadi selesai,
Selanjutnya kita akan menginstal dulu untuk yang pertama yaitu Git. Di sini saya akan menginstal Git. Kita next, yes, next aja, next terus. Tunggu sampai proses menginstalasinya selesai. Oke, jika sudah selesai kita klik aja finish atau bisa launch Git Bash untuk menjalankannya langsung. Kita klik finish. Lalu di sini kita akan menginstal yaitu Android Studio-nya. Kita klik Android Studio-nya, file exe, lalu run. Nah, klik yes. Download di sini langsung saja next. Tunggu proses penginstalasinya sampai selesai. Tunggu proses penginstalasinya sampai selesai. Lanjutnya itu Vscode. Karena saya sudah mendownload Vscode, kau bisa menginstalnya seperti biasa. Baiklah, di sini setelah menginstal semua toolsnya, selanjutnya kita akan install Flutter dan pluginnya. Terlebih dulu kita masuk ke Android Studio-nya, lalu klik plugin, dan di sini kita cari Flutter. Kita ketik, lalu kita install. Tunggu proses install sampai selesai. Lanjut, kita klik restart IDE. Selanjutnya akan masuk lagi. Setelah itu setelah menginstal itu kita lanjut ke setup emulatornya. Klik titik 3 sini, lalu virtual device manager, lalu kita bisa menambahkan tipe Android atau virtual device yang kita inginkan. Pilih perangkat, lalu klik next dan next sampai finish. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita akan menginstal yaitu SDK manajernya. Pada layar ini kita klik titik 3 lagi, lalu klik SDK manager. Lalu pada bagian ini kita pilih yang Android 14.0, yang upside down cake. Dan untuk SDK toolnya centang yaitu Android Google Tools 35. Lalu kita install dulu ya. Lanjut yaitu SDK Command Line Tool. Yang ini. Selanjutnya yaitu centang Android emulator centang. Selanjutnya itu Android emulator hypervisor. Ini lalu centang. Lalu Android SDK platform tool. Setelah kita mencentang semua ini, yaitu ada SDK tool 35, SDK Command Line Tool, Android emulator, Android hypervisor driver, Android SDK platform tool. Selanjutnya kita klik OK. Tunggu proses instalasi sampai selesai.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tahap selanjutnya, itu setup environment-nya. Pertama kita ekstrak dulu file yang telah kita download tadi, lalu dimasukkan ke C, ke Flutter. Lalu selanjutnya itu klik env di komputer Anda atau di pencarian, atau klik environment, lalu enter, lalu klik environment variable. Setelah ini masuk ke menu path dan klik new, lalu browse Flutter yang telah kita download SDK-nya. Flutternya, lalu klik cari Flutter yang tadi, yang bagian bin-nya, folder yang bagian bin-nya, lalu klik OK. Setelah ditambahkan, klik OK dan OK. Selanjutnya kita masuk ke instalasi Flutter-nya. Kalian bisa buka CMD atau PowerShell. Setelah itu ketik Flutter daftar. Tunggu sampai proses pemeriksaan Flutter yang di sini sudah ada beberapa yang kita install. Lalu klik Flutter Doctor. Kita akan mengeceknya satu-satu. Lalu klik Flutter Doctor in Android. Bakar-bakar gimana caranya bakar-bakar? Bisa. Habis tugas lah. Iya, habis tugas bakar-bakar. Mereka mau bakar-bakarnya sama. Satu klik Y. Gua kira bisa. Bex booking rumah kalian depan itu. Oh iya. Bakar rumah kalian. Mau daging aja. Enak sih mau daging. Kita ulangi lagi. Dagingnya udah keburu. Lagi Y. Udah luar sajir ya. Y. Setelah itu proses instalasi selesai. Selanjutnya itu kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita bisa menginstal ekstensinya. Klik extension, klik Flutter. Flutter, lalu install. Di sini saya sudah menginstal Flutter, jadi tidak saya lakukan lagi. Jadi tinggal install lalu restart Visual Studio Code-nya. Sampai di situ saja tahap untuk penginstalasian tool alat-alat untuk menginstal Flutter dan Android Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Julianto. Saya ingin membuat video tentang project untuk menampilkan Hello World. Pertama, langkah yang perlu dilakukan adalah buka Visual Studio Code. Selanjutnya menekan perintah Ctrl Shift P. Selanjutnya, jika muncul tampilan seperti ini, kita harus memilih Flutter New Project. Klik Flutter New Project dan akan menampilkan beberapa pilihan. Kita akan memilih Empty Application. Di sini kita diminta untuk memilih folder. Di sini saya ingin memilih folder aplikasiku. Select a folder. Di sini kita diminta untuk membuat namanya Flutter Project. Saya ingin membuat namanya Flutter Project. Jika nama project sudah diberikan, langsung saya tekan enter.
Di sini sudah tersedia code bawaan dari Flutter. Di sini kita membuka file main.dart. Nah, di sini ada beberapa baris dari code di dalam file main.dart. Baris pertama berisikan import package. Import package ini berguna untuk mengimport paket material desain dari Flutter yang menyediakan berbagai widget dan fungsi untuk membangun aplikasi berbasis material desain. Selanjutnya adalah void main. Fungsi main ini adalah titik masuk dari aplikasi Flutter. Run app, constant main app, menjalankan aplikasi dengan main app sebagai widget root. Constant digunakan untuk membuat main app meningkatkan efisien aplikasi class, main XP dan extend stateless widget. Class selanjutnya di baris ke-7, class main app extend stateless widget. Fungsi dari baris ini adalah untuk membuat kelas main app yang merupakan turunan dari stateless widget. Sedangkan stateless ini tidak memiliki state yang dapat berubah. Ini adalah codingan bawaan dari Flutter. Selanjutnya override. Anotasi yang menunjukkan bahwa metode build-in ini meng-override metode build dari superclass, yaitu stateless widget build context. Untuk widget, metode build untuk membangun widget. Untuk baris ke-11 ini, widget build context. Ini metode build untuk membangun widget tree dari main app. Sedangkan return const material app mengembalikan material app sebagai widget root dari aplikasi. Const digunakan untuk menandai material apps sebagai widget constant. Sedangkan home scaffold menjadikan struktur dasar visual untuk aplikasi seperti app bar, drawer, body, dan center. Center adalah widget yang menempatkan anaknya di tengah layar. Child text hello world. Nah, di sini ini adalah yang akan kita tampilkan di video kali ini. Jika semua code sudah tersedia, cara menjalankan code ini agar menampilkan hello world sebagai berikut. Pertama kita klik ini, tanda play di kanan atas. Kita ingin menyalakan run without debugging agar code yang dijalankan dapat berjalan dengan mulus. Di sini kita diminta untuk memilih device yang ingin digunakan. Ada beberapa device, Chrome, Edge, dan Windows. Di sini kita akan memilih Chrome saja. Loading, Flutter launching. Di sini sudah tampil hello world. Itu saja project pertama atau tugas pertama untuk menampilkan hello world di Flutter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alif Budiman akan menjelaskan implementasi pemanggilan data API serta pengimplementasian tampilan datanya ke dalam user interface dengan menggunakan Flutter. Jadi pertama kita membuat dulu package Flutter Material Dart, import
modulnya, terus dari homepage Dart, terus kita atur juga di pubspec.yaml ini kita masukkan dependensi yaitu HTTP 0.13.3 sebagai modul HTTP request, URL launcher 6.0.9 sebagai nantinya untuk pembuka URL, sama shared preference 2.0.6. Nah, jadi di sini kita buat dulu home di lib, kita buat homepage.dart, di mana kita membuat kelas yang bernama homepage dengan menggunakan stateful widget. Di sini kita kita buat di bagian homepage state. Nah, di sini ada future fetch article. Jadi kita akan melakukan fetch article di sini dengan masuk ke dalam API, yaitu dengan di endpoint v1 coindex. Di sini jadi endpoint URL dari API-nya, serta memasukkan header yaitu APK serta hostnya. Nah, selanjutnya nanti datanya akan ditampilkan, yaitu data nanti akan ditampilkan seperti kayak di sini ada update coin, ada load coin, ada update coin. Nanti di sini fungsinya adalah ketika nanti usernya membaca berita, dia akan mendapatkan koin dari berita itu. Nah, jadi kita lihat ketika nanti kalau misalkan dia sudah membaca, ketika dia tidak dia usernya sudah 24 jam, lebih dari 24 jam gitu, nanti dia akan ada update koin gitu. Jadi per koin ini usernya cuma bisa dapat 1 koin dari 1 berita gitu. Jadi selama 24 jam. Kalau dia klik terus, nanti sebelum 24 jam dia nggak bakal dapat koinnya gitu. Jadi ini mekanisme mekanisme protectionnya gitu, supaya tidak di spam. Di sini untuk update kayak keterangan koinnya, dan di sini adalah bagian untuk card beritanya. Jadi beritanya, data-datanya akan di load seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke main Dart. Main Dart di sini fungsinya untuk memanggil materialnya yang sudah dibuat tadi. Nah, seperti itu. Jadi kayak homepage sudah dibuat, terus tabnya time data, title-nya crypto news gitu materialnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Jadi di sini saya sudah membuat dari codingan Flutter tadi. Di sini ada card yang tadi saya bilang. Nah, nantinya kalau misalkan dia meread berita, dia akan dapat 1 koin. Jadi beritanya diambil langsung menggunakan API. Nah, jadi dia dapat 1 koin. Tapi kalau di read lagi, karena dia udah read sebelum 24 jam, dia nggak nambah koinnya. Jadi seperti ini aplikasinya. Jadi aplikasi berita, kita baca berita terus dapat koin kripto. Jadi konsepnya seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.